Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda Arsyad dengan RP 502521146 akan mendemokan tentang tugas MBD replikasi database pada cloud service AWS. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk servisnya sendiri yang digunakan adalah hanya VPC dan EC2. Untuk VPC-nya hanya memerlukan satu. Sini saya namakan project VPC sesuai tutorial. Untuk EC2-nya sendiri sebagai servernya itu merujuk pada VPC yang sama dengan dua EC2 atau server, yaitu secondary primary untuk database utama, untuk CRUD juga, kemudian secondary untuk replikasi database dari primary. Untuk IP-nya ini primary dan secondary. Oke, selanjutnya penjelasan singkat tentang database. Database yang saya gunakan ini database DVD rental, di mana tabel-tabel yang ada itu bisa dilihat pada panel di sebelah kiri ini. Intinya tentang tempat rental DVD yang ada data aktornya, data filmnya, kemudian ada genre-nya juga di kategori, ada data customer-nya, kemudian pasti ada data rental dan payment-nya untuk transaksi. Oke, selanjutnya untuk replikasinya, pertama, sebentar, saya keluar dulu. Nah, oke. Untuk panel sebelah kanan itu primary, server primary, sebelah kiri itu server secondary. Pertama-tama kita bikin database baru dulu, masuk ke PostgreSQL menggunakan user vs Postgres. Oke. Kemudian kita create database baru. Kita coba MBD. Oke, kita cek. Ini sudah ada database MBD di sini. Oke, selanjutnya itu untuk import datanya. Di sini saya menggunakan .tar, jadi langsung saya restore. Nah, di sini ada .tarnya di bagian .tar. Untuk komennya sendiri itu sebentar, pakai komen seperti ini. Oke. Jadi di sini ada path dari tarnya, kemudian kita spesifikasikan nama database-nya yang sudah kita buat tadi itu MBD, dan langsung kita jalankan. Oke, kita cek. Kita select MBD, kemudian PT. Oke, sudah masuk. Setelah itu untuk ngecek replikasinya apa berjalan dengan semestinya, itu kita cek di server secondary, masuk ke SQL menggunakan user Postgres, kemudian kita lihat. Nah, ini sudah ada MBD kan ya, database yang barusan kita buat tadi. Kita select MBD, kemudian kita coba lihat tabel yang ada. Oke, sudah aman. Selanjutnya, untuk query-query-nya ada 5 query total. Untuk query pertama itu menunjukkan banyak film yang dibidik nanti oleh tiap aktor.
Jadi saya menggabungkan tabel aktor dan tabel film aktor. Film aktor ini tabel penghubung antara aktor dan tabel film. Jadi many to many. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah film tiap aktor, saya hitung duplikasi aktor ID saja, dan saya order menurut nama aktor. Oke, kita coba. Nah, akan terlihat first name last name dari aktor, kemudian jumlah film yang sudah dibintanginya. Query kedua itu menampilkan jumlah peminjaman per judul film. Jadi suatu film itu berapa kali dipinjam. Nah, di sini saya menjoin antara tabel film, inventory, dan rental. Di mana rental itu tabel untuk transaksi, inventory itu tabel untuk ada berapa banyak kaset sih tiap judul film itu. Nah, tabel film itu untuk menampilkan title dari film tersebut. Selanjutnya yang saya hitung cuma duplikasi dari film ID. Jadi otomatis akan terhitung berapa banyak transaksi yang sudah berjalan oleh tiap film ID. Nah, ini grup lainnya film ID juga. Oke, kita coba. Dia akan muncul judul film dan jumlah berapa kali film tersebut direntalkan. Oke, query ketiga itu jumlah transaksi per customer. Jadi saya menggabungkan tabel customer dan tabel rental, di mana rental itu tadi kan transaksi. Jadi saya tinggal ngitung duplikasi customer ID dan otomatis akan memunculkan jumlah transaksi per customer seperti itu. Oke, aman. Menampilkan first time last name dari customer dan total transaksi tiap customer. Selanjutnya, query keempat itu jumlah film per genre. Jadi saya menampilkan jumlah film yang dimiliki oleh tiap-tiap genre. Genre itu disimpan dalam kategori, kemudian untuk menyambungkan antara kategori dan film itu digunakan join table film kategori. Jadi many to many juga. Untuk menghitung jumlah filmnya, saya gunakan count kategori ID, duplikasi kategori ID. Kenapa tidak join ke filmnya secara langsung? Karena kita tidak membutuhkan judul dari film tersebut. Kita hanya membutuhkan jumlah dari film tersebut. Kita coba jalankan, akan mengeluarkan genre action berapa judul, animasi ada berapa judul, children ada berapa judul, dan seterusnya. Untuk query terakhir itu jumlah judul film dewasa per aktor. Jadi kategori film dewasa itu kategori film yang memiliki rating NC-17. Jadi saya joinkan aktor untuk mendapatkan nama dari aktor tersebut, film aktor untuk join table antara film dan aktor many to many, kemudian saya joinkan juga tabel film untuk mendapatkan ratingnya, rating dari film tersebut. Nah, count-nya ini saya modifikasi menjadi count conditional. Jadi jika F ratingnya itu NC-17, saya tambahkan ditambahkan satu. Tapi jika bukan NC-17 atau bukan film dewasa, maka kita hitung atau kita tambahkan dengan 0. Jadi dengan begitu, aktor yang tidak berperan pada film dewasa apapun akan mengeluarkan hasil 0. Oke, kita coba silakan. Nah, ini ada first time last name aktor, kemudian jumlah film dewasa yang dibintanginya. Untuk poin terakhir dari penugasan itu mencoba menjalankan query terakhir atau query nomor 5 pada secondary server atau server database verifikasi. Kita masuk dulu ke Postgres-nya. Kita pilih tabel MPD, database MPD, kemudian kita jalankan query yang barusan saja kita fokus. Saya pas. Oke, aman. Sudah bekerja dengan semestinya, menampilkan first time last name author dan jumlah film dewasa yang dibintanginya.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.